Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Untuk video kali ini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman tentang berapa jumlah maksimal benih ikan yang harus ditebar per meter kubiknya teman-teman ya. Jadi begini, kalau untuk per meter kubiknya untuk ukuran pemula teman-teman baru gitu ya, saya menyarankan tingkat 300 sampai 350 teman-teman. Itu insya Allah masih aman gitu. Dan ya bagi mereka yang sudah middle ya mungkin bisa 500, mungkin gitu 550 per meter kubiknya teman-teman. Kalau saya pribadi saya pakai 700 teman-teman per meter kubik. Tapi ya bukan berarti itu yang terbaik, bukan. Di sini yang saya bagi ke teman-teman wawasan. Jadi jika memang teman-teman masih baru memulai, saya menyarankan tingkat 300 sampai 350 itu aja per meter kubiknya. Jadi kalau sudah mulai bisa satu kali panen, bolehlah ditambah. Ya mungkin bisa dikatakan demi keamanan ya teman-teman. Karena pelan-pelan kita nyoba, begitu berhasil ya kita tambah lah, kita coba untuk nambah volume ikan, nambah benih per meter kubiknya. Oke, mungkin ada teman-teman yang mungkin ya ada teman-teman yang belum mengerti per meter kubiknya itu seberapa, 1 meter kubik itu seberapa gitu. Dan teman-teman harus ngisi 300 sampai 350. Oke, kita contohkan teman-teman ya. Misalkan ini kan teman-teman lihat, ini kolam 3, diameter 3 ya teman-teman. Artinya diameter 3 itu garis tengahnya 3 meter. Nah ini teman-teman, ketinggian kolam ini 1 meter dari dasar tanah, permukaan tanah sampai ke bibir kolam atas. Nah sekarang pertanyaannya, untuk kolam diameter 3 ini mampu terisi berapa benih, berapa ekor ikan, kan begitu. Sedangkan mungkin lebih tepatnya gini, satu kolam ini sebenarnya volumenya itu berapa meter kubik. Nah nanti kan tinggal ngalikan. Teman-teman tadi ada yang pemula sekitar 300 sampai 350 untuk percobaan ya teman-teman. Sekaligus bila itu menguntungkan, silahkan ditambah lagi. Itu sedangkan kolam ini berapa meter kubik gitu. Jadi cara mengetahuinya gini teman-teman, seperti yang kita tahu ya, rumus volume tabung yang kita pakai. Jadi dalam hal ini kita tahu ini kan berbentuk tabung tuh. Jadi volume tabung rumusnya pi kali R kali T. Jadi pi itu sama dengan 3,14 ya teman-teman, kali jari-jari. Jadi jarak antara pinggir ke tengah as tengah kolam ke pinggir itu jari-jari, R itu pastinya 1,5 ya teman-teman, karena garis tengahnya kan 3 meter. Jadi pi 3,14 kali 1,5 kali 1,5 lagi baru kali ketinggian air. Jangan kita pakai ketinggian kolam teman-teman, karena nggak mungkin airnya yang kita isi ke kolam itu setinggi bibir kolam. Pasti kita turunkan di bawahnya, entah 10 cm, 20 cm. Oke, kita buat gini aja, 20 cm gitu. Berarti kan cuma 80 cm airnya. Nah setelah tadi 3,14 kali 1,5 kali 1,5 lagi baru kali 0,8 ya, 80 cm berarti 0,8 meter ya. 0, kita hitung ya teman-teman, 0,8. Jadi kita bisa tahu berapa meter kubik kapasitas kolam ini gitu. Jadi 3,14 kali 1,5 kali 0,8 meter ya,
ketinggian air. 5,6 teman-teman, 5,6. Jadi teman-teman tinggal ngalikan aja nanti volume air dalam kolam diameter 3 ini 5,6 meter kubik. Jadi teman-teman kalau menggunakan 300 sampai 350, kita contohkan aja 300 ekor ya per meter kubiknya yang teman-teman pakai, misalnya tinggal ngalikan aja 5,6 kali 300. Jadi ketemu berapa, segitulah jumlah benih yang harus ditebar di kolam seperti ini diameter 3 teman-teman ya. Jadi begitu. Itu tadi sedikit pembahasan mungkin tentang kapasitas kolam ini berapa. Jadi kita kembali ke apa yang kita bahas di video ini ya teman-teman. Jadi saya menyarankan tebar benih itu nggak harus banyak. Tetap aja sebagai pemula kita coba untuk tingkat yang rendah, 300 sampai 350 per meter kubik. Itu kalau versi saya teman-teman. Saya dulu awalnya seperti itu. Jadi setelah itu saya naikkan sekitar 500. Terus saya kok alhamdulillah ada hasil. Jadi saya teruskan sampai ke 700. Jadi kalau misalkan 700 ya per meter kubik, kita tinggal kalikan kali 5,6, mungkin 3.900 sekian gitu ya, kita bulatkan 4.000 ya teman-teman. Jadi 4.000 itu untuk satu kolam. Oke, saya pernah mengatakan di video saya sebelumnya, mungkin di awal, berapakah kapasitas kolam diameter 3 ini? Saya katakan 5.000. Mampu sampai ke konsumsi, iya. Jika kita berpikir dari sisi tempat kolam yang sedikit ya teman-teman, semaksimal mungkin kita buat seefektif mungkin. Bagaimana caranya? Dengan mengisi sebanyak mungkin, artinya dalam batasan tertentu juga ya. Tapi sebenarnya kunci utama dari lele ini, budidaya lele teman-teman, semakin longgar, semakin sedikit ikannya dalam satu kolam itu, semakin cepat pertumbuhannya teman-teman. Dan semakin banyak, semakin lambat. Itu udah rumus teman-teman. Jadi kembali ke situ lagi, kita naikkan, kita turunkan. Kalau saya cuma sedikit kan, nanti keuntungan saya kecil gitu. Sedangkan saya sudah bisa, oh ya nggak apa-apa dinaikin. Tapi dinaikin itu jangan sampai melebihi kapasitas, jangan sampai over ya. Tetap dalam standar ukuran gitu. Yaitu tadi teman-teman, per meter kubik di antara 300 sampai 350 saya sarankan kepada pemula. Dan untuk yang mungkin sudah merasakan keuntungan, dinaikkan 500, 550. Nah, mungkin dinaikkan lagi nanti setelah panen lagi, naikkan 700 gitu. Terus kalau kayak saya mau naikkan ini ya bisa, tapi saya berpikir kayak logikanya gini teman-teman. Kita dalam suatu ruangan nih, yang seharusnya itu kapasitasnya 5 orang misalnya, kita diisi 20 orang dalam satu ruangan itu. Oke, kita dikasih fasilitas segalanya lengkap ya teman-teman, ada makan, kulkas atau AC, semuanya ada. Tetap aja sumpek di dalam, nggak bisa gerak kita. Jadi tetap aja nggak nyaman. Ini sama dengan lele, begitupun lele. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas dukungan kalian semuanya. Saya tunggu like, komen, dan pastinya subscribe, itu gratis ya teman-teman. Makasih banyak atas dukungannya. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.